Ya, tahanan keluar dulu, Pak. Tahanan kasih jalan, woi. Bersama hari ini bakal capres atau bakal cawapres maksud kami dari koalisi perubahan Muhaimin Iskandar akhirnya memenuhi panggilan KPK setelah sebelumnya meminta penundaan adanya pemeriksaan oleh KPK. Pemeriksaan hari ini merupakan kesepakatan antara KPK dengan Muhaimin usai adanya penundaan pada pemanggilan pertama. Awalnya bahkan Muhaimin meminta untuk ditunda hingga pekan depan, namun kemudian mengosongkan jadwalnya untuk memenuhi panggilan pada hari Kamis ini. KPK menyebut memang keterangan Caimin ini sangat dibutuhkan untuk membuat terang benderang dan juga jelas perbuatan para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI di Kemenaker-Trans pada tahun 2012 lalu, setidaknya sudah terdapat 3 orang tersangka yang sudah diumumkan secara resmi kepada publik. Muhaimin Iskandar memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Sekitar pukul 10 kurang, Muhaimin akhirnya tiba di gedung KPK untuk memberikan keterangannya mengenai pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI di Kemenaker-Trans pada 2012. Saat itu Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja untuk periode 2009 hingga 2014. Adapun nilai proyek dari pengadaan sistem tersebut senilai 20 miliar rupiah. Ada sejumlah tersangka hingga sejauh ini yang sudah ditetapkan, yaitu adalah mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker, yaitu Ibu Reina Usman, dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker, Inyoman Darmanta, dan terakhir adalah dari Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia, yaitu adalah Karunia namanya. KPK sempat memanggil Muhaimin Iskandar pada tanggal 5 September lalu, namun Muhaimin menyebut tidak bisa hadir karena sudah mengagendakan untuk membuka acara MTQ internasional di daerah. Namun pada saat Muhaimin mendatangi lokasi tersebut, justru Muhaimin kembali ke Jakarta karena berhalangan untuk membuka acara itu. Lalu kemudian pada tanggal 7 September akhirnya Muhaimin memenuhi panggilan KPK setelah mengosongkan jadwalnya. Dalam wawancara Muhaimin bersama dengan Karni Ilyas dalam program khusus semalam, Muhaimin enggan untuk berspekulasi mengenai motif dibalik pemanggilan dirinya ini oleh KPK, apakah terkait dengan deklarasi dirinya usai mendeklarasikan diri sebagai bakal cawapres dari Anies Baswedan. Rekan kami Faris Naufal sudah bersiap untuk memberikan informasi terbaru mengenai pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh KPK pada pagi hari ini. Ada Faris. Faris, informasinya, silakan. Faris, silakan. Ya baik, selamat pagi Alfat dan juga pemirsa. Baru tiba ini Muhaimin Iskandar yang merupakan mantan Menteri Kemenaker-Trans periode 2009-2014, ini periode Presiden SBY, yang juga Ketua Umum PKB yang biasa kita sapa Caimin, sekitar pukul 9:55 waktu Indonesia Barat, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi saksi atas kasus pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia atau TKI di tahun 2012 yang terjadi di wilayah Kemenaker-Trans. Dan langsung ramai ini karena memang sempat muncul adanya isu-isu bahwa lembaga anti rasuah KPK ini ditunggangi atau ada unsur politik di baliknya. Namun tetap hal itu ditepis oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri yang menegaskan bahwa pemanggilan ataupun surat pemeriksaan kepada Caimin ini telah diberikan dari tanggal 31 Agustus, jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses politik yang saat ini sedang berlangsung. Dan tadi Caimin begitu sampai di Gedung Merah Putih KPK langsung masuk dan juga langsung menuju ke atas
diikuti juga oleh juru kamera kami untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Mengapa pemeriksaan ini penting? Karena hingga saat ini KPK masih terus mencari alat bukti dan juga barang bukti, dan salah satunya dengan pemeriksaan saksi yakni Caimin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Menakertrans di tahun 2009 sampai 2014. Dan mengapa penjelasannya menjadi penting? Caimin dianggap bisa memberitahu duduk perkara dari kasus pengadaan sistem proteksi TKI di wilayah Kemenakertrans. Dan juga untuk pemeriksaan ini awalnya diagendakan pada Selasa 5 September dan pihak dari Caimin tidak bisa menghadiri pemeriksaan yang awalnya Selasa karena Caimin memiliki agenda lain, yaitu menghadiri agenda MTQ internasional di Kalimantan Selatan. Dan seharusnya juga menurut informasi dari Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri ini, hari ini tim penyidik tidak bisa melakukan pemeriksaan kepada Caimin karena ada agenda lain, yakni pengumpulan alat bukti di daerah. Namun menurut informasi terbaru, KPK bisa melaksanakan pemeriksaan hari ini, Caimin pun bisa, dan Caimin pun tadi sudah hadir. Maka pemeriksaan dilakukan hari ini dan tadi baru saja Caimin hadir ke sini, Alfat. Dan jika kita mundur lagi ke belakang bahwa kasus ini sebenarnya sudah lama dari tahun 2012 dan untuk penyidikan, naik ke tahap penyidikan ini dari Juli 2023 lalu, dan untuk sprindik dan juga penetapan tersangka sudah dari bulan Agustus. Beberapa rangkaian penyidikan telah dilakukan seperti penggeledahan kantor Kemenaker pada 18 Agustus lalu dan juga ada pencegahan dari para tersangka untuk keluar negeri. Dan sebelumnya ini kami informasikan juga sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan oleh KPK ini, Alfat, dalam kasus ini. Yakni tadi juga disebutkan oleh Alfat ada Reina Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker. Lalu ada Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker I Nyoman Darmanta. Lalu ada Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. Untuk sementara kami masih menunggu, ini belum ada informasi resmi atau informasi pasti mengenai siapa saja kan nanti yang ditetapkan sebagai tersangka, lalu apa peran dari para tersangka ini dan bagaimana kronologi pastinya. Dan itulah yang membuat kesaksian dari Caimin ini sangat penting untuk mengapa jadi sangat penting, karena informasi dari Caimin yang saat itu menjabat sebagai Menakertrans periode 2009-2014 era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Alfat. Ya, Faris, apakah Anda melihat ada pihak-pihak lain yang mendampingi Muhaimin untuk pada pagi hari ini, ataupun apa saja yang dibawa juga oleh Muhaimin dalam pemeriksaan pada pagi hari ini? Anda melihat hal tersebut? Ya, baik. Untuk yang tadi saya lihat dari Caimin sampai di depan Gedung Merah Putih KPK sampai menuju ke dalam hanya ditemani oleh 2 orang yang kami juga belum bisa mengkonfirmasi itu siapa, apakah dari pihak partai atau dari pihak kuasa hukum atau bagaimana. Kami belum mendapat konfirmasi resminya. Dan juga untuk bawaannya, Caimin tidak terlihat membawa apa-apa, lalu terlihat santai, tidak dengan wajah yang tegang. Tadi juga sempat memberikan senyuman kepada rekan-rekan wartawan meskipun tidak memberikan statement apa-apa. Caimin dari awal datang sampai masuk ke dalam, Caimin langsung masuk, tidak menghiraukan para rekan media, dan juga rekan media memang tidak memberikan banyak pertanyaan. Kita sepakat untuk akan bertanya kepada Caimin setelah proses pemeriksaan. Jadi agar Caimin juga bisa terfokus memberikan bagaimana kronologi ataupun duduk perkara atas kasus pengadaan sistem pengamanan dari TKI di tahun 2012, Alfat. Dari pagi hingga Caimin datang, adakah keterangan dari KPK mengenai rencana pemeriksaan hari ini? Apa saja yang akan didalami oleh KPK? Apa saja yang akan ditanyakan kepada Caimin untuk pemeriksaan pada hari ini? Ya, baik. Berdasarkan wawancara terakhir dengan Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri pada 2 hari lalu, tepatnya Selasa 5 September, pada saat Caimin dikonfirmasi tidak dapat hadir untuk melakukan pemeriksaan panggilan pertama itu, Alfat, itu hanya disampaikan poin pentingnya adalah bagaimana kasus ini tidak dikait-kaitkan dengan proses politik yang sedang berlangsung, karena muncul asumsi liar yang mengaitkan kejadian ini adalah ditunggangi oleh pihak tertentu karena memang bertepatan dengan deklarasi dari pasangan Anies dan juga Caimin dalam Pilpres 2024 mendatang. Dan untuk keterangan resmi mengenai apa yang akan dibahas, pastinya tentang duduk perkara ataupun kronologi, dan juga bagaimana kronologi dari kasus ini, pastinya akan dibahas. Dan untuk keterangan resmi mengenai apa yang akan dibahas, pastinya tentang duduk perkara ataupun kronologi, dan juga bagaimana kronologi dari kasus ini, pastinya akan dibahas. Dan untuk keterangan resmi mengenai apa yang akan dibahas, pastinya tentang duduk perkara ataupun kronologi,
ingin memintai keterangan dari Caimin sebenarnya apa yang terjadi di kala ia menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada era itu pada tahun 2012 pada saat ditemukannya ada pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di tahun 2012 di wilayah Kemenakertrans. Alfat. Iya, kalau kita lihat tadi Muhaimin Iskandar sepertinya enggan untuk memberikan keterangan apapun pada kedatangannya ini. Nanti kita akan tunggu ya bagaimana kemudian tanggapan dari Caimin setelah ia menjalani pemeriksaan di hari ini.